Mbak Vera, dan kalau tadi kita sudah mengenal profil resiko kita, misalnya konservatif, moderat, agresif, yang mana nih yang cocok untuk masing-masing profil resikonya, Mbak Vera? Eee Sebenarnya begini Mbak Eksis, untuk produk atau produk investasi di pasar modal ya, sebenarnya kalau kita, mengacu kepada yang didistribusikan oleh perbankan, ada berbagai macam jenis. Seperti contohnya Mhm, tadi yang saya sudah sempat mention di awal, mhm, ada obligasi pemerintah, kemudian ada reksadana dengan mhm, underlying misalkan obligasi, dengan underlying saham, dengan underlying pasar uang ya, dan kemudian mhm. misalkan juga ada produk asuransi yang juga dijual didistribusikan oleh perbankan, ya. Nah, bermacam-macam produk investasi ini sebenarnya yang bisa menjadi alternatif investasi oleh calon-calon investor atau calon-calon nasabah. Nah, Oke. terkait dengan kalau kita kaitkan dengan profil resiko dari nasabah tadi, maka tentu tentu tadi kita sempat sebutkan ya harus disesuaikan dengan profil resikonya, Mhm, dan mhm, kalau misalkan nasabah ini memiliki profil resiko yang agresif misalkan, lalu mhm. nasabah ingin melakukan investasi misalkan di reksadana yang berbasis saham, monggo silakan bisa saja. Tetapi jangan lupa ya, di dalam dunia investasi ya kita selalu mengingatkan juga bahwa jangan melakukan atau menaruh semua investasi di Itu satu dia. kelas aset atau aset kelas tertentu gitu ya. Mhm, Harus ada mhm. diversifikasinya juga nih ya. Mhm, mhm, mhm. Nah, Seperti itu itu, tadi Mbak. baru disebutin yang agresif, misalnya cocoknya di reksadana saham. Kalau yang moderat dan konservatif nih apa aja nih Mbak Vera yang cocok kalau mau mulai berinvestasi? Bisa juga, melakukan investasi seperti contoh yang moderat. Kalau Mhm, calon investor ini memiliki, profil resiko moderat, apakah berarti hanya bisa di satu kelas aset tertentu? Tentu tidak, Mbak, ya. mhm, mhm, Jadi mhm. kalau misalkan pun ternyata calon investor ini memiliki, profil resiko yang moderat, sebenarnya bisa loh, ada sebagian dari jumlah dana investasi ditempatkan misalkan di Oke. reksadana misalkan berbasis saham, lalu sebagian Mhm, misalkan ditempatkan di obligasi. Nah, ini yang tadi kita kenal sebagai diversifikasi. Tentu mhm. porsinya dari penempatan di berbagai aset kelas ini yang harus disesuaikan dengan profil resiko dari investor tadi. Oke, jadi bukan berarti misalnya yang konservatif atau moderat itu nggak harus atau nggak boleh sama sekali nempatin di instrumen yang high risk gitu ya, tinggal diatur porsi-porsi diversifikasinya tadi. Nah, sebelum kita lanjutin dialog, ada lagi beberapa pertanyaan nih Mbak Vera dari para sobat cuan CNBC Indonesia yang sudah masuk juga ke Instagram CNBC Indonesia. Kita lihat apa aja yang mau diketahui para sobat cuan ini dari @novfebri_surusma. Kalau profil resikonya konservatif, baiknya perbanyak komposisi obligasi atau reksadana ya buat tahun ini. Pas banget sama yang tadi kita lagi omongin tentang diversifikasi portofolio ya. Ini nanya khusus yang konservatif. Kemudian dari @primastuti Dewi, untuk persiapan pensiun bagusnya pakai instrumen investasi apa ya? Sekarang usianya 33 tahun. Ini juga visioner ya, karena sudah mulai menyiapkan dana pensiun. Bagus, berarti sering nonton Investime nih tentang pentingnya dana pensiun. Kita jawab satu-satu Mbak Vera. Kita lanjutin lagi tadi soal diversifikasi portofolio. Ini ada yang nanya khusus yang profil resikonya konservatif gitu ya. Baiknya katanya perbanyak komposisi obligasi atau reksadana ya buat tahun ini khususnya. Oke, saya bisa menjawab tapi secara umum ya, karena kembali Oke. lagi profil resiko misalkan dari seorang investor adalah konservatif. Tentu, kalau misalnya kita tahu bahwa profil resiko kita sendiri sebagai investor adalah yang konservatif, artinya risk tolerance kita itu, belum cukup tinggi misalkan ya, bisa saja ya dana investasi ini dibagi. Karena begini, Mbak Eksis, Mm-mm. obligasi investor bisa melakukan investasi di obligasi. Bisa juga di reksadana yang berbasis obligasi, misalkan tadi saya sempat sebutkan. Mm. Apakah boleh misalkan dari total portfolio investasi, misalkan 10, misalkan saya bikin angka 10, boleh tidak misalkan ada satu yang dibelikan untuk misalkan reksadana berbasis saham, lalu sisanya misalkan juga diinvestasikan di obligasi atau reksadana obligasi, itu bisa saja. Itu yang tadi saya sebutkan, porsinya ini yang diatur gitu ya, Oke. didiversifikasikan seperti itu. Ya, dan juga tergantung juga jumlah dana yang mau diinvestasikan, karena kalau kita berbicara mengenai reksadana, tentu jumlah dana yang dibutuhkan oleh investor itu cukup relatif rendah gitu ya. Jadi investor sebenarnya
dengan jumlah dana tertentu bisa melakukan investasi di reksadana yang sebenarnya berinvestasi di banyak kelas aset, bermacam-macam kelas aset di dalamnya. Seperti Oke. itu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.